وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya hormati, yang saya muliakan guru-guru kita semuanya, putra dari guru kita Al-Habib Atas wal Habib Ali, putra daripada guru kita Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, Abu Bakar Al-Adrus, serta para habaib yang lainnya, para asatidz yang hadir, Ustaz Razak dan semuanya yang hadir, para sesepuh kampung Makassar, panitia, pejabat pemerintah, dan semuanya yang ikut membantu terselenggaranya acara ini, dan semua yang hadir, bapak, ibu, adik-adik semuanya, tante-tante, mas-mas, mbak-mbak, semuanya komplit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih berkah untuk kita semuanya. Yang hadir yang punya hajat, yakin pulang hajatnya kabul. Yang sedang sakit, insya Allah diangkat semua penyakitnya. Berikan pada kita semuanya berkah di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, manusia ini hidup di dunia, kalau dilihat dari urusan akhirat itu terbagi jadi dua kelompok. Ada yang melanjutkan, mensukseskan misinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mensukseskan misinya iblis dan setan. Wal'iyadu billah min dzalik. Kalau misinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana sebanyak mungkin orang masuk surga. Kalau misinya setan itu iblis ketika diusir dari surga, mau ditaruh di neraka, dia bilangnya apa? Wa bi'izzatika la'uhwiyannahum ajma'in. Demi kemuliaanmu ya Allah, akan aku sesatkan mereka semuanya sehingga temenin aku nanti masuk neraka. Jadi ada orang misinya ngajak orang ke surga, tapi ada orang misinya ngikutin misinya setan, gimana biar banyak orang masuk neraka. Dan kita yakin ini semua yang hadir di sini nih, panitia yang buat acara, yang ikut bantu, yang ikut hadir, ini misinya ngajak orang masuk surga semuanya. Amin Allahumma amin. Nah, hidup ini adalah bagaimana kita mensukseskan misinya Rasulullah. Gimana nih sebanyak mungkin orang itu masuk surga. Nih kita setelah kita mensukseskan acara ini, alhamdulillah acara berlangsung lancar. Cuacanya cerah, padahal biasanya seringnya hujan. Alhamdulillah malam ini cuacanya cerah. Kita mau sholawatan semuanya. Setelah pulang dari sini, misinya Nabi kita suksesin. Gimana kalau punya temennya belum sholat, gimana caranya biar kita ajak teman kita itu sholat. Kalau punya temennya masih durhaka sama orang tua, gimana caranya temennya bakti sama kedua orang? Jangan temennya durhaka sama orang tua malah didukung. Bener kamu, memang orang tuamu layaknya dikurang ajar. Ini temen gak beres ini. Ini teman yang meneruskan misinya iblis. Kalau punya teman, kalau kita lihat HP ada auratnya perempuan atau ada auratnya laki yang haram dilihat, temennya ngingetin jangan dilihat, nanti kamu dosa.
bukan teman yang malah ngirimin gambar-gambar yang ada auratnya. Tuh kalau temennya ngirim-ngirimin gambar yang ada auratnya, berarti penerus misi Rasul apa misi setan? Setan. Ini yang ada di kontak HP kita tuh penerus misi Rasul apa setan biasanya? Oh setan. Berarti kalau temennya setan berarti dirinya juga. Naudzubillah min. Insyaallah penerus misinya Rasulullah SAW semuanya insyaallah. Kalau ada teman mau ngomongin orang nih, mau ngomongin orang, mau membujuk orang, temennya nyegah, gak usah ngomongin orang, bahas yang lain aja. Bukan teman yang malah ngajak kita ngomongin orang lain. Itu berarti gak neruskan misinya Rasul, itu neruskan misinya setan. Nabi itu pengen kita semua masuk surga, maka Nabi dengan pidi bilang apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Kata Rasulullah, semua umatku masuk surga. Kata Nabi, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Kecuali yang enggak mau. Sahabat bilang, ya Rasulullah, surga itu enak, tempat menyenangkan, kok ada orang enggak mau surga? Kata Nabi, man ata'ani. Lihat ya, apa artinya yang masuk surga itu gimana? Man ata'ani, orang yang taat sama aku. Gimana? Dakhalal jannah, masuk surga. Wa man asani, dan orang yang durhaka sama aku, faqad aba, berarti menolak ketika diajak masuk ke dalam surga. Nah sekarang kita orang yang mau masuk surga atau yang nolak surga? Yang pengen apa yang nolak? Semoga kita jadi orang yang pengen masuk. Tuh ciri-cirinya orang pengen masuk surga, kalau dengar azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, berarti dia melaksanakan sholat. Hadir sholawatan sering? Sering? Betul. Azan subuh tepatnya jam berapa? Dan macam apa? Tepatnya 4 lebih berapa? Ada yang 10, ada yang 20, ada yang 12. Kalau nggak tahu azan subuh tepatnya jam berapa, berarti ketahuan kalau nggak pernah bangun. Bangun subuh nggak? Bangun, berarti pengen diajak Nabi ke dalam surga. Bangun subuh yang benar. Sholat subuh yang benar, jangan sholat subuh jam 9 pagi. Jangan sholat subuhnya kalau mau berangkat kerja. Jangan sholat subuhnya kalau mau ngantor. Sholat subuh pada tepat waktunya. Insya Allah itu cara agar Allah Ta'ala ngajak kita ke dalam surga. Sholat subuhnya yang benar, sholatnya yang benar. Urusan sama orang tua, bakti sama kedua orang tua. Sekarang ini banyak durhaka zaman now. Durhaka zaman now, diajak ngobrol sama orang tua malah sibuk mainan HP. Ada. Hadir nggak orangnya? Hadir nggak? Pakai baju warna apa? Dan yang baju warna biru loh ini. Ya pakai masa. Bayangin, isi HP-mu semuanya tidak ada yang lebih penting daripada orang tuamu. Bahkan kalau kamu lagi diajak ngobrol orang tua, kok tiba-tiba orang terkaya di dunia telepon kamu harus ngangkat, bilang, maaf, saya lagi ngobrol sama orang tua saya, nanti baru saya telepon balik kamu. Jangan lagi ngobrol sama orang tua, udah temennya kaya, enggak, ngenes iya. Telepon, orang tua di stop, Bu, Pak, bentar, saya angkat telepon dulu. Mana yang lebih penting, orang tua kita apa teman kita? Orang tua. Kok nggak ada nilainya orang tua di hati kita? Hati-hati itu. Banyak nih sama sekarang diajak ngobrol orang tua malah main
Ada ya? Ada nggak? Temennya telepon langsung diangkat. Orang tua WA nggak dijawab. Orang tua cuma tanya di mana, nggak dijawab. Temennya tanya panjang dijawab sama dia. Ada nggak pada begini? Bagaimana pengen masuk surga? Nabi nyuruh taat bakti sama kedua orang tua, kok malah kita nggak taat sama Nabi, kita malah nggak bakti sama kedua orang tua. Benerin nih majlis ini benerin kita. Pulang ke rumah kalau Anda pengen hidup sukses, baktilah kepada kedua orang tua. Tahu nggak? Ulama bilang begini, ada pahala, ada kebaikan dibales di akhirat, nggak dapat balasan di dunia. Ada. Jadi dia berbuat kebaikan. Jadi Anda jangan kalau sesedekah kok nggak kaya-kaya. Nggak semua kebaikan dibalasnya di dunia juga. Banyak kebaikan dibalas ada di akhirat. Dulu orang, saya sholat duha biar rezekinya lancar. Kok rezeki saya nggak lancar-lancar? Kamu diizinkan sujud sama Allah di waktu duha, itu sudah merupakan rezeki yang nilainya tidak terhingga. Karena duit nggak dibawa mati, pahala duhamu yang akan dibawa Ada kebaikan dibalas di akhirat, nggak dibalas ada di dunia. Ada kebaikan dibalas di dunia, dibalas juga ada di akhirat. Ada dosa dibalas di akhirat, nggak dibalas di dunia. Dosanya sama, orang yang berbuat dosa nggak pernah sholat, duitnya tambah banyak. Maksiat terus kok kelihatan tambah makmur, itu nanti dibalas semua di akhirat, di dunia. Ada dosa dibalas di dunia, masih dibalas nanti ada di akhirat. Sama, ada kebaikan dibalas di dunia nggak dibalas di akhirat. Ada orang kafir beramal kebaikan, kalau nggak sia-siakan pasti dibalas di kebaikan ada di dunia, di akhirat nggak dapat pahala. Dosanya orang baik karena dikasih balasan di dunia, mungkin dibuat gelisah, dibuat sumpek, tapi dosa diampuni sama Allah. Sakit, dosa diampuni sama Allah. Tapi ini ada kebaikan dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Ada dosa dibalas di dunia, dibalas di akhirat. Kalau saya terangin satu persatu nih contoh-contohnya panjang, tapi saya cuma kasih contoh simpel. Di antara yang balasannya dunia dan akhirat itu, satu birrul walidain, yang kedua silaturahmi. Silaturahmi itu bukan dia baik maka saya datang ke rumah, enggak. Silaturahmi itu dia mutus kita nyambung, itu hakikatnya silaturahmi. Ada orang mutus kita, nggak mau nyapa kita, nggak mau bertegur sama kita, kita nyambung, itu silaturahmi nyambung. Itu silaturahmi yang hebatnya seperti itu. Dan yang berikutnya adalah birrul, tahu nggak mungkin celaka, nggak mungkin hidupnya sia-sia, nggak mungkin hidupnya nggak sukses orang yang anak yang berbakti pada kedua orang tua. Dan tidak mungkin bahagia anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Tahu enggak? Dari bahayanya durhaka sama kedua orang tua, orang itu nanti udah masuk neraka bisa dikeluarin dengan syafaat Nabi Muhammad. Tapi anak durhaka tidak ditolong sama Nabi. Nabi tidak mensyafaati anak durhaka sampai orang tuanya mengizinkan Nabi untuk ngasih syafaat. Bayangin ini. Belum masuk nerakanya itu bisa dikeluarin sama Rasulullah. Tapi durhaka sama kedua orang tua itu Nabi nggak ngasih izin sampai nanti orang tua yang ngasih izin baru dikasih syafaat sama Rasulullah SAW. Makanya hati-hati kalau dalam urusan silaturahmi dan bakti kepada kedua orang tua, jangan macem-macem urusan ini, jangan dibuat mainan nih urusan bakti sama orang tua ini. Makanya masih ada bapaknya, masih ada ibunya, senengin orang tuanya. Gak ada yang lebih menyakitkan, gak ada yang lebih buat kita nyesel, melainkan ketika kita harus ngubur orang tua kita sendiri. Yang orang tuanya masih hidup,
peluang besar Anda sukses senang dunia akhirat, senengin orang tuanya. Yang orang tuanya udah wafat, senengin juga orang tuanya dengan kiriman doa. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.